Ini udah lebih dari 2 tahun, kenapa masih dijual? Eagle Tempo 2 aja udah pensiun. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Halo LS05 atau lebih dikenal dengan nama Halo Solar merupakan salah satu smartwatch generasi pertama dari Halo yang sempat booming di tahun 2020. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa smartwatch tahun 2020 dibahas lagi? Ini kan udah 2022. Nah, singkat cerita, gue lagi ngebacain komen-komen kalian di channel YouTube gue, dan gue menemukan ada satu komen yang menarik buat gue, yaitu gimana Halo LS05 di tahun 2022. Terus gue langsung ketawa dan mikir kayak, emangnya LS05 masih dijual? Sekarang aja Halo udah memproduksi LS13 kalau nggak salah. Dan kalau misalkan kalian lihat kompetitornya, Eagle, dia udah nyerah sama Eagle Tempo 2, dan dia lebih memfokuskan produksinya ke smartwatch baru mereka. Nah, dan bisa-bisanya gue ngecek official store Halo di Tokopedia, dan ternyata Halo Solar masih tersedia. Abis itu gue langsung ambil Halo Solar gue, dan gue cari hal apa aja sih yang ngebuat si Halo Solar ini masih bisa bersaing di 2022. Dan hasilnya bakal gue sajikan di video ini. Penasaran? Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ke channel Adito Aditya. Kalau udah, let's check it out. Kombinasi antara ukuran baterainya yang gede banget dan fitur makan baterai yang minim di Halo Solar ngebuat baterainya jadi hemat banget. Dan hemat yang gue maksud di sini bukan ngomong semingguan ya. Berdasarkan pengalaman gue pakai si Halo Solar, baterainya itu bisa bertahan hingga 15 hari dengan dikonekin ke smartphone gue, beserta heart rate monitornya aktif terus. Dan kalau misalkan gue nggak konekin ke smartphone gue, itu baterainya bisa nyampe 25 hari. Mungkin kapasitas baterainya udah agak sedikit berkurang, mengingat gue punya si Halo Solar ini udah 2 tahun lebih, tapi pas awal-awal baterainya itu bisa nyampe sebulan kurang, atau sekitar 28 hari. So, ini mungkin jadi faktor utama yang bikin si Halo Solar ini masih banyak diminati oleh orang-orang yang males ngecharge di 2022. Kalau misalkan kalian lihat, makin kesini smartwatch itu tuh makin aneh-aneh desainnya biar kelihatan mencolok. Kita ambil contoh Mi Bro X1. Emang sih dia pakai desain bulat sehingga banyak diminati orang. Tapi banyaknya aksen di watch case dari Mi Bro X1 ngebuat dia jadi terkesan rame banget. Oke, mungkin ada sebagian besar orang yang suka kalau orang-orang itu notice dia pakai smartwatch. Tapi ada juga segelintir orang, termasuk gua, yang lebih suka kalau misalkan smartwatch-nya itu desainnya low-key, kayak jam analog biasa. Nah, hal inilah yang dimiliki oleh si Halo Solar. Minus di bagian layarnya yang agak pixely itu malah ngebuat dia jadi terlihat seperti jam analog biasa, yang dimana itu poin plus untuk sebagian orang. Desainnya juga super simple banget, ngebuat dia jadi terkesan low-key dan tidak mencolok. Hal ini mungkin ngebuat para pencinta smartwatch simple yang malas ngecharge jadi makin tertarik sama Halo Solar. Minim fitur di Halo Solar ngebuat smartwatch ini mungkin nggak jadi pilihan utama untuk teman-teman yang tech savvy. Tapi buat teman-teman yang pakai smartwatch cuma buat lihat jam, buat olahraga, dan untuk jaga kesehatan mereka, Halo Solar menjalankan tugasnya dengan baik. Dan buat mereka yang suka up-to-date sama chat dan sosial media mereka, notifikasi yang super ngebut dari Halo Solar pasti bakalan ngebantu banget. Vibration-nya nggak gitu nyolot, tapi cukup noticeable walaupun kalian lagi melakukan aktivitas berat kayak misalkan jogging. So, notification dan connection dari Halo Solar ini bisa diadu bahkan di umurnya yang udah 2 tahun lebih ini. Kalau misalkan kita ngomongin strap, Halo Solar ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Dia merupakan salah satu smartwatch bulat dengan strap paling nyaman yang pernah gue pakai. Desain yang sedemikian rupa juga ngebuat gue lupa kalau misalkan berat smartwatch ini hampir 60 gram. Nah, walaupun susah buat nyari strap penggantinya, mengingat desainnya itu yang agak melengkung dan aneh, tapi udah 2 tahun lebih gue pakai si Halo Solar ini tanpa rasa kasihan, dalam artian kebentur-bentur. Strapnya itu masih senantiasa setia untuk memeluk pergelangan tangan gua tanpa menyerah. Maaf kalau kedengarannya agak geli, tapi emang sekuat dan senyaman itu strap 22 mm dari Halo Solar.
Yang terakhir dan yang paling krusial kalau misalkan kita ngomongin smartwatch budget friendly adalah harga. Harga yang nggak berubah padahal semua negara lagi dilanda inflasi gede-gedean membuat si Halo Solar ini masih banyak diminati di 2022. Gue inget banget, gue beli si Halo Solar ini dengan harga sekitar 400.000 dan kemarin gue cek di official store Halo, harga dari Halo Solar ini 399.000. Harga yang menurut gue sangat worth it untuk sebuah smartwatch yang menawarkan fitur-fitur basic untuk kesehatan kalian. Halo Solar ini juga seringkali menjadi alternatif yang tepat buat mereka-mereka yang bodo amat sama layar dan ogah buat nambah sekian ratus ribu untuk dapat layar AMOLED. Harga menjadi penutup video ini yang gue juga nggak tahu kenapa tata bahasanya jadi super baku banget kayak nulis esai dalam bahasa Indonesia. Anyway, gue harap bahasan gue di atas bisa membantu menjawab pertanyaan kalian tentang apakah Halo Solar masih worth it di 2022. Kalau menurut gue Halo Solar tentunya masih sangat worth it walaupun dia enggak untuk semua orang. Tapi gue akan sangat merekomendasikan si Halo Solar ini buat teman-teman yang nggak peduli sama layar TFT, nggak peduli fiturnya basic doang, tapi pengen nikmatin battery life yang bisa lebih lama dari nunggu jawaban doi atas perasaannya. Apaan sih? Tapi kalau misalkan kalian nyari smartwatch buat pamer dan buat keren-kerenan, kalian mendingan cek koleksi smartwatch yang udah pernah gue review di kolom description di bawah. Oke deh, gue rasa sekian dulu videonya, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.